Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sita Dwi Aninda dari kelas 11 AKC 2, nomor absen 29. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah dakwah. Merujuk arti bahasa, dakwah merupakan kata dasar atau masdar dari kata da'a yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan dakwah untuk laki-laki disebut da'i, untuk perempuan disebut da'iyah. Jika ditinjau dari makna istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun adab berdakwah antara lain: 1. Dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga adalah dakwah menggunakan cara mujadalah, yaitu tukar pikiran atau diskusi. Yang keempat adalah dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Dakwah memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran dari dakwah yaitu memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas amalnya dari yang baik menjadi yang terbaik, dan juga mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari dakwah merujuk pada Quran Surah An-Nisa juz 24 ayat 55, yaitu menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam kesatu, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh. Yang keempat, berakhlak mulia. Selanjutnya ada khutbah. Merujuk makna bahasa, khutbah berasal dari kata mukhatabah yang berarti pembicaraan. Jika ditinjau dari istilah, maka pengertian khutbah adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunahnya ibadah. Umumnya, pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan setelah sholat, misalnya khutbah setelah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, khutbah yang dilakukan setelah sholat gerhana. Yang ketiga, ada khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Orang yang melakukan khutbah dikenal sebagai khatib. Khutbah Jumat dilaksanakan setelah memasuki waktu duhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat, berbeda dengan khutbah sholat Aidain yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Suara khutbah harus terdengar jelas oleh jamaah. Yang kelima, tertib, yaitu dimulai dari khutbah pertama dilanjutkan dengan khutbah kedua. Adapun rukun dari khutbah, yang ke-1, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca 1 atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibacakan disesuaikan dengan topik yang disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah tabligh. Menurut tinjauan bahasa, tabligh berasal dari kata balagha yang artinya menyampaikan. Namun, jika ditinjau dari pengertian istilah, tabligh memiliki beberapa makna. Satu di antaranya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pelaku
penyampai pesan atau ceramah. Untuk laki-laki disebut mubalik, untuk perempuan disebut mubalikah. Ketentuan tablik yaitu yang pertama, dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, harus disampaikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Tablik merupakan bagian dari dakwah. Perbedaannya, tablik lebih banyak berisi pesan atau ceramah lisan dan perkataan, sementara dakwah lebih luas, tidak hanya ceramah lisan, tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan antara khutbah dan dakwah yaitu sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya yaitu khutbah lebih terikat dengan syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai khutbah, dakwah, dan tablik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.